warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Sekolah SDN Kubang Sari 1. Saya mohon maaf karena mengganggu waktunya Bapak Ibu sedang sibuk-sibuknya untuk penerimaan siswa-siswi baru Pak ya. Jadi izin perkenalkan dulu. Jadi kami ini dari PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Barat Pak. Unit Induk ini wilayahnya itu dari Jakarta sampai Banten. Nah kami ini berada di wilayah Cilegon. Kebetulan pada hari Selasa sore kemarin kami ada gangguan persis di depan SD ini, di pagarnya KS ini. Itu sekitar jam 3:30 itu ada ledakan. Kami cari sumber ledakannya, ternyata ketemunya itu karena layangan Pak. Jadi benangnya itu ngesot antara kawat pasar listrik ke kawat pasar listriknya. Jadi setelah kejadian itu kemudian kami kan patroli nih Pak, patroli keluar-luar ini banyak yang main layangan. Nah yang main layangan itu rata-rata anak-anak SD Pak, anak-anak SD SMP lah gitu. Nah dari situlah kami inisiatif cobalah kita ke sekolah-sekolah kita sosialisasikan tentang bahaya dan manfaatnya listrik ini, khususnya bahaya untuk bermain layang-layang di tegangan tinggi Pak. Karena kami ini yang kami kelola itu adalah tegangan tinggi dan ekstra tinggi Pak. Jadi tegangan tinggi itu di kami 150.000 volt. Kalau tegangan ekstra tingginya sampai 500.000 volt Bapak Ibu. Jadi ini udah beratus-ratus kali lipat dari tegangan di rumah. Nah karena masalah gangguan kemarin itu kami keliling, kemudian kami razia lah, sweeping lah, menemukan beberapa benang yang bahaya. Jadi si benang itu kalau kena api nggak putus Bu, kena listrik pun nggak putus, malah kawat listriknya yang rantas. Nah contohnya deh, ambil aja contoh benangnya. Nanti harapan kami karena ini sudah mulai libur sekolah ya, jadi harapan kami nanti kami broadcast kayak semacam flyer atau himbauan atau video-video ke Bapak Ibu guru sekalian. Nanti kami minta tolong dari Bapak Ibu, kan biasanya ada perkumpulan grup WA ya, grup WA wali murid ya. Nah nanti minta tolong disampaikan ke wali murid supaya wali muridnya menyampaikan ke anak-anaknya. Jadi bahayanya main layangan di sekitar listrik, khususnya tegangan tinggi. Jangankan tegangan tinggi, tegangan yang 20 kV yang di pinggir-pinggir jalan tuh, yang 3 kV itu juga bahaya sebetulnya. Jadi itu nanti flyer Pak Haris tolong disebar aja biar sama-sama dilihat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dari flyer ini. Kemudian nah jadi contohnya ini ya Bapak Ibu. Jadi benangnya itu benang kayak bahan serat fiber optik gitu. Ini kalau basah kita bakar nggak putus-putus Pak. Bahkan kalau yang bukan Pak, jadi lebih kuat malah dia. Benang apa ini ya? Kalau di orang sini nyebutnya makeci Pak. Ini kalau anak makeci, iya makeci. Jadi ini kalau basah kena air hujan kan jadi konduktif dia. Jadi bisa bikin short pasar ground atau pasar listrik ground atau listrik ke listrik. Ada 2 jenis. Nah ini yang terakhir bikin gangguan di sini Bu, Bapak Ibu, di tower 53 persis di seberangnya sekolah ini. Ini ada jenis benangnya. Ini juga sama makeci, kan hanya ukurannya lebih kecil saja. Ini nggak putus, malah kawat listrik kita yang rantas, yang rusak. Saking kuatnya ini kalau basah. Jadi dari latar belakang itu kami berinisiatif karena sekolah juga masih libur ya Bapak Ibu. Jadi kami minta tolong mungkin ke Bapak Ibu guru, nanti kami broadcastkan flyer-flyer kami tentang bahayanya listrik untuk anak-anak, apalagi khususnya untuk bermain layang-layang gitu. Apalagi menggunakan benang yang tipenya seperti ini. Kalau misalkan ini ujungnya udah putus Pak, nyangkut di kawat listrik. Jadi
pahit-pahitnya walaupun kami istilahnya rugi, seenggaknya nggak ada korban. Tapi kalau ini masih dipegang sama anaknya, terus hujan masih main, karena layangannya itu plastik Pak. Jadi kalau hujan nggak rusak layangannya itu. Hujan main nyangkut di kawat listrik, maka ini konduktif dipegang anaknya bisa kena Pak. Ini udah kejadian di Kelurahan Songgong Pak, Cikande. Itu kakek sama cucunya. Jadi si kakeknya main layangan, cucunya megang gulungannya di belakang kakeknya itu. Nyangkut di kawat sutet kita. Dua-duanya kena luka bakar. Nanti fotonya kita ada dikirim Mas Haris. Nanti maksud saya dikirimin sekarang, nanti biar Bapak Ibunya lihat, kalau ada pertanyaan dari kliennya bisa ditanyakan sekarang. Jadi itu Pak bahayanya, makanya kita keliling, sebenarnya ini udah kegiatan rutin kita Pak, keliling-keliling. Biasanya kita ke kelurahan, ke sekolah SMA pernah, SMK pernah. Nah ini untuk SD ini baru kita mulai, karena ternyata di lingkungan sini pas kita ketemuin kemarin yang main ya anak-anak SD itu, masih anak SD gitu. Jadi itu mungkin itu Pak dari saya. Nanti silakan dilihat dulu layarnya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti monggo kita diskusi dulu bareng-bareng. Mungkin dari saya kamu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Korahmat Pak, dari unit pelayanan transmisi Cilegon. Mungkin di sini saya juga mewakili manajer kami Bapak Eka Anissa Barani yang mungkin pada hari ini tidak bisa hadir. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Maftu selaku Kepala Sekolah SD 1 Subang Sari dan jajaran guru. Mungkin betul yang sudah disampaikan oleh Bapak Bayhaqi bahwa sebenarnya tujuan kami ke sini itu yang pertama dan yang paling utama itu bukan terkait keselamatan, istilahnya bukan terkait ada gangguan atau tidak, tapi yang menjadi tanggung jawab kami yaitu mencegah adanya kecelakaan masyarakat umum akibat kegiatan-kegiatan yang bisa berpotensi mencelakakan baik itu masyarakat ataupun sistem ketenaga listrikan. Jadi memang menjadi program rutin kami yaitu mensosialisasikan. Ini mungkin berhubung sudah musim libur. Nah, strategi kami itu kemarin yaitu seperti yang sudah disampaikan. Mungkin dari sini kami mohon bantuannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru, mungkin bisa menitipkan pesan dari kami ke wali murid, atau bisa jadi kalau bisa langsung ke muridnya langsung juga alhamdulillah, bahwa bermain layang-layang di area SUTT maupun SUTET itu sangat berbahaya. Nah, contohnya tadi yang sudah disampaikan bahwa benang ini sangat berpotensi untuk dapat menyalurkan tegangan listrik atau arus listrik, dikarenakan utilitas-utilitas kami yang ada di sekitar wilayah SDN 1 Subang Sari ini itu level tegangannya sangat tinggi, dimana kalau memang kalau dilihat benang ini kalau dicolokkan ke colokan rumah memang tidak nyetrum bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi kalau misalnya ini sampai nyangkut di kawat yang ada di SUTT di depan kita ini, di seberang kita ini, itu bisa mengalirkan arus listrik. Apalagi yang namanya apes itu kan kita tidak tahu ya bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin penyimpanan benangnya itu tadinya sudah lembab ataupun terkena air, tapi kita sama adik-adik kita itu dipaksakan untuk bermain layang-layang. Nah, khawatirnya nyangkut dan kemudian malah menimbulkan korban. Kalau misalnya ada gangguan, kita bisa langsung tindakan kami mungkin evakuasi benangnya dan kemudian menormalkan sistem tersebut. Tetapi kalau sampai kena ke pemainnya, nah itu yang sangat tidak kami harapkan. Soalnya kalau dari dirut kami, dari Pak Darmawan Prasojo itu, tagline itu tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa manusia. Jadi pun apapun yang kita laksanakan, apapun probis kita sebagai PLN, yang paling utama yaitu jiwa manusia, baik itu dari internal maupun masyarakat umum. Jadi di sini kami tekankan kembali, kami mohon bantuannya untuk dapat menyampaikan, baik itu mungkin tidak terbatas ke wali murid, tetapi nanti mungkin
ada tetangga atau grup WA yang lain, monggo disebarkan, disebarluaskan, di broadcast pesan-pesan, mungkin sosialisasi dari kami yang insya Allah nanti bisa bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi PLN tersendiri. Dan di sini kami juga perkenalkan ada Pak Heri sebagai ini ya Pak ya, Babin di sini. Nah, mungkin saya bukan Babin sini kebetulan ada Halangan. ada keluarganya hajat, jadi mewakili kita upaya saya diseniorkan untuk wilayah Citangkil. Kalau yang di sini yang diseniorkan Jamal, Aibtu Jamal ini. Nah, tiap hari kita melakukan himbauan ke tokoh masyarakat, sampai sudah disampaikan, menurut sistem ya. Faktanya masih ada ya, karena kendalanya apa namanya? Mungkin anak-anak ini butuh macam dulu ada bola, kayak bola, apa namanya? Bola voli, kaki, ya. Penggantinya jadi bisa anak-anak itu bermain bola. Kalau bisa Pak, mohon izin Pak. Siap, terima kasih Bapak. Jadi kami UPT Cilegon itu juga bekerja sama dengan dari pihak kepolisian dan kemudian dari TNI dengan tujuan perkuatan sistem keamanan, di mana harapan kami bisa memperkuat keamanan baik itu ya tadi dari potensi-potensi bahaya, baik itu nggak cuma di layang-layang tetapi kalau misalnya ada pohon ataupun apa ya, banner-banner yang sekiranya itu penempatannya berpotensi dapat membahayakan masyarakat umum terkait bahaya listrik. Nah ini bapak-bapak ini mensosialisasikannya Pak selain dari PLN. Jadi kalau misalnya nanti bapak-bapak dan ibu guru mungkin ada temuan terkait oh ini kelihatannya bahaya, itu bisa di diinformasikan ke Babin setempat ataupun nanti ke tugas kontrolen kami gitu. Bapak, Ibu di sini sepertinya ada kondisi-kondisi atau kegiatan yang mungkin harus ada pengawasan, mungkin pemangkasan pohon atau penebangan pohon. Nah nanti kami dengan senang hati dan dengan sukarela nanti berapa istilahnya jam berapapun pasti kami akan datang. Layanan kami 24 jam insya Allah. Jadi kalau misalnya mau menebang pohon jam 3 sore ya nanti kita jam 3 sore, jam 5 sore pasti kita datang. Ataupun ada pembangunan, baik itu pembangunan perumahan ataupun pembangunan fasilitas-fasilitas umum di mana nanti yang memungkinkan fasilitas umum itu mendekati utilitas-utilitas sistem ketenaga listrikan, mungkin butuh pengawasan. Nah bisa hubungin kami untuk dalam pengawasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, untuk terkait pengganti atau alternatif bermain layang-layang, mungkin kita tidak bisa serta-merta banyak gitu Bapak ya. Soalnya kita kan sudah ada programnya dan kemudian yang insya Allah dengan keterbatasan ini akan kita hilir gitu. Jadi yang untuk kemarin itu ada dari Suralaya, terus kemudian yang dari Cilegon itu kita di jalur PLTGU ya kan. Terus kemudian ada pula yang ada di PLTG Rangkas. Nanti insya Allah strategi kami setahun ini bisa merata gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.